persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa online Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Dan bersama kita juga bergabung bersama-sama dengan kita saudaraku Menara Doa yang ada di Amerika Serikat yaitu UPT saudaraku yang disebut dan juga Kanada. Saya percaya beberapa hari lagi atau saudara dalam masa-masa Natal ini saya percaya sukacita Natal, damai sejahtera Natal ada di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa, memuji, menyembah, terus kita berjaga-jaga saudaraku. Mari kita akan masuk dalam hadiratnya. Kita akan mulai menara doa kita. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindunganmu, pemeliharaanmu. Sampai pada penghujung daripada tahun ini ya Tuhan. Tuhan pelihara kami ya Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh beribadah. Kami boleh datang ya Tuhan. Sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami minta Bapa, dalam nama Yesus urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan. Beri kami hati yang baru. Roh yang baru ya Tuhan. Urapan yang baru ya Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang hebat, beri iman ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang menyertai dan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mau menyembah, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku Yesus ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sekali lagi dari awal katakan hatiku, haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Yesus.
kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Dia saudara. Buka suaranya. Arahkan hatinya kepada Yesus. Ya Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. I worship You. I worship Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Let Your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You, as Your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let Your presence fill this place as we worship You, as we worship You. I worship You, Jesus. I worship You, Jesus, with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sembah Dia saudara. Buka suaranya. Yesus, ku sembahkan, Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan,
sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tutup mata ibu bapak, tutup mata, datang Tuhan. Tuhan, Tuhan, sembah Dia. Saudara bisa diam, saudara bisa tenangkan saat teduh, bawa semua ketakutan, kekhawatiran, bawa semua kegelisahannya, mengadulah sama Tuhan. Biar Roh Kudus bawa kami mengadu ke Tuhan. Saat kita teteskan air mata, Tuhan ngerti bahasa. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan lebih dekat lagi. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Aman-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Mari saudara buka suaranya. Ini Tuhan Yesusku. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Sekali lagi, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saya rasakan hadirat Allah gitu kuat di tempat ini, saudara. Saya ingin ajak ibu bapak, juga saya percaya di tempat saudara. Ini saat Tuhan, aku berdoa ya Bapak untuk setiap anak-anak-Mu hari ini. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dalam satu pergumulan yang buat saudara khawatir, takut, gelisah. Saya percaya Tuhan ngerti. Saudara, Tuhan tuh ngerti. Tuhan, Dia tahu ada kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tampung air mata kita di dalam kirbatnya. Tuhan ngerti bahasa tetesan air mata. Kadang gak banyak kata-kata yang bisa kita ucapkan di saat-saat sulit dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sebagai peremukan yang di dalam, ketika kita mengalami satu peremukan yang di dalam, hancur hati kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak tahu juga apa yang harus kita doakan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ketika saudara diam, sujud sembah, menangis, tetesan air mata saudara itu jauh lebih banyak artinya dari jutaan kata-kata yang kita bisa naikkan ke hadapan Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus yang setia. Percaya dengan kesetiaan Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Mungkin saudara di masa Natal ini menjadi satu masa yang paling sulit dalam hidup saudara.
Masa di mana saudara sedang mengharapkan satu pertolongan Tuhan, satu mujizat dari Tuhan. Bapakku berdoa untuk setiap anakmu. Tuhan yang hadir di menara doa ini, Tuhan lihat tetesan air mata mereka. Tuhan lihat tetesan air mata kami. Aku berdoa ya Bapa, jamah mereka, jamah. Beri damai sejahtera-Mu, beri sukacita keselamatan-Mu ya Tuhan. Kuatkan Yesus, kuatkan. Dalam nama Yesus, kuatkan ya Tuhan. Kalau anak-anak-Mu ini harus lewati dan masuk dalam dapur api yang menyala, sertai ya Tuhan anak-Mu. Biarlah ya Tuhan semua ya Tuhan tali-tali yang mengikat lepas, tapi mereka tidak terbakar. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ini Yesus. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Lepaskan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini. Terobosan ya Tuhan dalam keuangan mereka. Tuhan pemulihan dalam hidup mereka. Tuhan mereka yang sudah jatuh, yang gagal, Tuhan angkat lagi Yesus. Beri ya Tuhan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba Tuhan di masa Natal, di masa pandemi ini. Tuhan, pelihara anak-anak-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu ini Yesus. Beri ya Tuhan pewahyuan-Mu, beri hikmat-Mu, beri kuasa-Mu ya Tuhan. Beri damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Cukupi ya Tuhan hidup mereka. Oh ya lama kasih, mari saudaraku. Terus sembah Dia, sembah Dia. Terus sembah Dia, kita ada di menara doa. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Oh ya lama kasih, lama. Tuhan, aku bawa ya Tuhan siap anak-anak. Aku bawa siap jemaat-Mu ya Bapa. Aku bawa siap pekerja-Mu Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, bawa kami masuk hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Kau beri pemberian yang baik. Dalam nama Yesus. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun untuk mereka semua ya Tuhan yang hadir di menara doa ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkat-Mu turun. Bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Bahwa kami bisa nyembah. Bisa nyembah Tuhan. Beri kami hati untuk bisa nyembah Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bisa tanggalkan semua kegelisahan, khawatir, takut kami. Ajar kami bisa bersyukur kepadamu. Ajar kami bisa kagum akan Tuhan. Bisa memuji Tuhan. Bisa memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Hari ini Tuhan kami rasakan hadirat-Mu turun. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Aku percaya ada satu terobosan. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada buat setiap kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, roh hikmat, wahyu, akal budi daripada sorgawi. Di dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saudaraku, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Nah, buat Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, kami itu merayakannya pada tanggal 24 Desember, saudaraku, hari Kamis tepatnya, yaitu jam 6 sore. Jam 18, biasanya kita kan kayak sekarang ini 18.45 saudaraku mulainya. Tapi ini Natalan hari Kamis jam 18.00. Jadi menara doa digabung dengan perayaan Natal. Ibu Bapak Saudaraku yang Kristus. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang milikilah sukacita Natal. Nah, saya percaya sukacita ini penting saudara dalam kehidupan setiap orang. Yang jadi kebutuhan kita adalah gimana kita bisa hidup dalam sukacita keselamatan ini. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11, mari kita akan lihat, kita akan baca sama-sama saudara ayatnya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11, ini ayat natsnya yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ibu Bapak Saudaraku yang Kristus, bahwa di sini ada satu kabar baik yang disampaikan Tuhan lewat malaikatnya kepada para gembala. Ya, kenapa dibilang jangan takut? Ya jelas saudaraku, para gembala ini kan orang Yahudi. Ya, mereka sudah tahu setiap orang yang ketemu Tuhan itu akan mati. Tanda daripada kalau Tuhan hadir itu terang. Terang sekali yang membuat mereka tuh. Nah, oleh karena itu saudaraku, malaikat Tuhan sebelum dia menyampaikan pesan kepada para gembala, mereka mengucapkan jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar. Kesukaan yang besar. Sukacita yang besar. Sukacita apa ini? Kesukaan. Tentang apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi rupanya saudara, kita akan miliki yang namanya sukacita yang besar. Manusia akan memiliki sukacita yang besar apabila mereka memiliki yang namanya apa? Juru selamat. Setiap manusia membutuhkan juru selamat. Nah, juru selamat ini sudah lahir buat kita. Saudaraku, di mana? Di kota Daud. Namanya siapa? Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara,
Apakah saudara sudah punya Yesus? Apakah saudara sudah memiliki Yesus? Ketika saudara memiliki Yesus, saudara, saya percaya saudara akan memiliki sukacita yang besar. Saya mau kasih tahu, sukacita yang besar dan kebahagiaan itu tidak bisa kita dapetin lewat pleasure, lewat power, lewat possession, lewat position, lewat prestige. Gak bisa. Ya kan? Kita hanya bisa dapatkan sukacita yang besar dan berkelanjutan hanya kalau kita mau menyebut dan menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kalau saudara punya Yesus, dengar baik. Saudara, kenapa Yesus mau lahir? Karena ada Allah yang mengasihi saudara. Kenapa Yesus mau lahir? Karena ada Allah yang mengasihi kita. Ada Allah yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ibu bapak saudaraku, dia Yesus, itu Yesus yang setia. Saya nyanyi lagu kemarin tuh, lama renung. Ada satu lagu, Tuhan Yesus setia. Kita nyanyi lagu ini ibu bapak sih. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, ibu bapak saudaraku. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Saudara, kita punya Yesus. Dia juru selamat yang lahir di kota Daud. Kalau saudara hari-hari ini sedang kehilangan sukacita, apapun keadaan saudara yang membuatkan saudara kehilangan sukacita karena Tuhan, sukacita keselamatan ini, saudara, kata-kata lagu ini yang saudara harus pegang dan omongin ke diri saudara. Tuhan Yesus setia. Panggil nama saudara, sebut nama saudara, katakan kepada nama saudara, bilang, kalau saya namanya Sabta, Sabta, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Apa artinya Tuhan Yesus setia? Kalau dia berjanji, kalau dia sudah berfirman, dia pasti akan menggenapinya. Bagian saya hanya cukup. Kadang hanya nyembah. Kadang nyembah gak ada kata-kata lain saudara. Kadang dengerin aja lagu. Tiba-tiba netes air mata. Nangis. Gak tahu memang bulan Desember ini bulan cengeng. Banyak nangis. Kita banyak nangis. Saya banyak nangis. Saudaraku sendiri karena nangis. Gak ada kata-kata yang keluar. Saya cuma nangis.
Tapi saya rasakan, iya, saya bilang, Engkau setia Tuhan. Engkau setia Tuhan. Apa yang Kau rancang buat hidup kami, rancangan-Mu, rencanamu, janjimu pasti akan digenapi. Kau tahu siap kami mengasihi Tuhan. Engkau tahu bahwa siap kami mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kadang kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Saudara mungkin nggak tahu apa yang harus buat. Cukup diam di hadapan Tuhan. Ngadu, bawa apa yang menjadi masalah. Omong sejujur-jujurnya. Buka saudaraku. Bilang sama Tuhan. Mungkin sampai netes. Karena bahasa air mata Tuhan cukup kok ngerti kok. Diam nangis saja. Lalu sujud nyembah dan katakan Tuhan is baik. Mungkin saya bingung. Sekeluarga kena COVID. Saudara bingung. Sekeluarga kena sakit. Ada yang kena PHK. Saya punya omset turun. Bagaimana dengan beban-beban biaya-biaya? Semua kewajiban harus dibayar. Saya tidak tahu apapun. Mungkin keadaan-keadaan yang lain, yang satu punya masa. Setiap kita punya pergumulan, kita punya salib kita masing-masing. Kita punya penderitaan kita masing-masing. Sesuatu yang kadang meremukkan hati kita. Sehingga hilang sukacita. Nah, hari ini pesannya adalah bagaimana caranya supaya saudara dan saya, kita semua tidak kehilangan sukacita ini. Di tengah-tengah daripada pergumulan, badai yang sedang datang menerpa kita. Pertama lagu ini katakan Tuhan Yesus setia. Seperti dia setia kepada Maria. Saudaraku, Maria tidak bisa buat apa yang harus dia buat. Untuk tunangannya Yusuf. Dia tidak bisa yakinkan Yusuf itu bisa paksa dia untuk terima Maria yang hamil. Tapi Maria percaya dia setia. Allah itu setia. Allah akan bekerja. Melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Sebenarnya semakin sulit masalah. Semakin sulit atau makin tidak mungkin masalah bisa kita selesaikan. Sebenarnya kalau kita ngerti prinsip dia setia, makin enteng kita. Makin gak mungkin itu bukan kerjaan kita. Yang mungkin bisa kita kerjakan, itulah yang harus kita kerjakan. Yang gak mungkin, itu kerjaan Tuhan. Tuhan yang harus kerjakan buat kita. Katakan amin. Bagian kita, doakan. Ini perlu nyanyi lagu ini nih. Tuhan Yesus setia. Ada banyak pekerjaan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Karena itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Contohnya adalah gimana bawa orang tuh belanja di toko saudara. Bagaimana bisa menyembuhkan sakit yang begitu parah untuk orang kita kasih. Tidak bisa. Dokter bilang sudah angkat tangan. Semua tidak mungkin. Apapun mengubah hati seseorang supaya dia punya belas kasihan sama kita. Bisa sabar sama kita. Tidak bisa itu. Tapi makin sulit hal-hal itu. Makin tidak mungkin kita bisa kerjakan. Semakin kita tahu itu bukan bagian aku. Yang sulit, yang tidak mungkin adalah itulah yang harus aku doakan, aku serahkan. Aku hanya bisa nangisin aja di bawah kaki Tuhan. Dia akan tampung di kirbatnya. Katakan amin. Tapi bagian saya adalah apa yang harus kita kerjakan supaya sukacita Natal ini ada. Pertama, saudara, bagian kita kerjakan. Ada 3 bagian yang harus kita kerjakan. Saudara, yang nggak bisa doakan dan serahkan ke Tuhan. Yang pertama, kita harus belajar. Ini yang harus kita kerjakan. Untuk tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga. Saya senang dengan ini. Saya senang khotbah tentang hal ini. Kenapa saudaraku? Ini yang membuat Tuhan. Saudara, kayaknya gercep untuk menyelesaikan perkara-perkara sulit dalam hidup kita. Gercep apa ya? Gerak cepat. Yang bikin Tuhan tuh gerak cepat untuk nolong saudara, nolong saya adalah apa? Ini yang prinsip yang pertama. Yaitu apa saudaraku? Kita harus belajar tidak hanya memikirkan kepentingan kita. Kita perlu mikirin kepentingan kita, bukan nggak perlu. Harus dipikirin kepentingan kita. Tapi jangan cuma mikirin kepentingan kita sendiri.
Tapi harus memikirkan kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Hilangkan ego. Di masa Natal ini, kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja, buang ego dan gengsi. Filipi 2 ayat 4 katakan begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Spirit Natal. Spirit Natal adalah apa? Murah hati dan baik hati. Natal kan karena ada begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bicara tentang apa? Spirit apa? Murah hati dan baik hati. Dia berikan anaknya. Supaya barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Spirit Natal itu artinya apa sih? Memikirkan kepentingan orang lain juga. Dengan apa? Buang ego. Saya percaya Natal gak akan ada Natal. Gak pernah ada Natal kalau ada yang ada cuma ego. Karena ego ini dibuang, saudaraku. Ya kan, karena Yesus mau menghilangkan egonya. Yesus rela turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Yesus mau hilangkan ego. Dia buanglah egonya. Kalau mau bilang, saudara, Yesus itu Tuhan Allah. Waktu di surga, saudara, dia kaya. Kenapa kaya? Ya, Alkitab katakan, saudara, nah lantainya aja surga itu terbuat dari apa? Emas. Itu dia kaya. Rela jadi miskin. Dia sangat berkuasa. Dia sangat leluasa. Dia maha hadir. Maha segalanya. Maha tahu. Tapi sekarang jadi manusia. Begitu kecil. Masuk ke dalam rahim seorang perawan Maria. Lalu mengambil rupa. Bukan jadi raja. Tapi sebagai hamba yang layani. Saudara bayangkan. Yesus dicaci maki, diludah, diperlakukan tidak adil. Dia rela cuci kaki murid-muridnya. Dia rela melayani. Siapa dia? Dia Allah. Kalau dia bisa lakukan itu karena apa? Yesus mau buang ego. Lahir hari ini. Yang kedua, bukan cuma Yesus yang buang ego, tapi Maria juga mau kehilangan egonya. Dia rela memikul resiko besar untuk menerima berita dari malaikat, saudaraku. Ya, bahwa ia mengandung dan melahirkan Yesus anak Allah. Yang ketiga siapa? Yusuf. Yusuf juga mau menghilangkan egonya. Dia rela menerima kehendak Tuhan untuk menikahi Maria. Wow. Saudaraku Yesus Kristus. Semakin kita berfokus sama diri kita sendiri, semakin kita gede-gedein gengsi kita. Saudara, makin sulit kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita sejati. Semakin tinggi ego kita, kita akan semakin apa? Menderita. Rasul Paulus, dia tulis saudara di dalam penjara, saudara Filipi. Saudara, Filipi 2:17 katakan begini, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, ya kan? Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus bersuka cita? Dia bilang, karena dia melayani. Sampai apa? Mencucurkan darah. Di kota Filipi, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, dia masuk kota Filipi, saudaraku, dia dilempar batu. Dia dicambuk, berdarah. Dan akhirnya kota ini diselamatkan. Orang-orang ada gereja di kota Filipi. Dia bilang, aku bersuka cita. Enggak nyesel aku. Pelayanan. Dia saksikan bahwa dia mengalami penderitaan yang berat. Ya kan, untuk melayani Tuhan. Melayani jiwa-jiwa. Namun dia mengalami kebahagiaan yang sejati. Katakan amin saudaraku. Saudara mau melayani, katakan amin, buang ego. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu saudara, saya dapetin ayat saudara. Nah ini saya cantumkan dalam Amsal 14. Ini kok jadi rema. Saya posting di Instagram saudaraku.
Amsal pasal 14 ayat 31 itu berapa hari yang lalu. Sampai ayat yang ke-32. Saya ingin ajak saudara ingin baca sama-sama. Amsal 14 ayat 31 sampai 32. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menindas orang lemah? Apa saudara? Menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Saudara tahu orang yang lemah ini bicara juga orang yang lemah dalam hal ekonomi bisa. Dia tindas lagi, sudah nggak punya duit, sudah nggak bisa lagi bayar hutang, sudah nggak ada apa-apa, makan pun susah. Saudara Kristus, kalau kita bisa menaruh belas kasihan pada orang kayak gini, ini orang lemah nih. Alkitab katakan, saudara, kita memuliakan Tuhan. Katakan saudara. Tetapi saudara, kalau kita tindas yang lemah ini, kita sedang menghina penciptanya. Mereka kadang-kadang itu bingung ya, kenapa kok Tuhan harus meminta kita harus tetap mengampuni dan memberkati orang yang bersalah. Tuhan ngomongnya logikanya gini Bu Bapak. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun harus mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Termasuk orang yang mungkin sudah buat jahat sama kita. Dia orang dikasih Tuhan, kita harus kasih dia. Itu kuncinya di sana. Nah, orang lemah saya juga dapetin itu secara ekonomi saudara ya. Bisa juga orang lemah karena dia udah jatuh. Dia udah salah. Dia udah salah sama saudara. Dia juga udah ngaku salah sama saudara. Dan sekarang dia datang dan minta maaf. Itu orang lemah tuh saudaraku. Ketika saudara taruh belas kasihan kepada dia. Dengar baik saudara, saya sedang memuliakan dia. Kalau kita suka memuliakan dia, bukan cuma dengan mulut kita tapi dengan perbuatan kita, maka Tuhan akan memuliakan kita. Yang ketiga katakan, tetapi kalau orang yang lemah ini orang sudah ampun. Minta ampun ya udah. Tapi tetap ajar, hukum. Makanya Tuhan bilang, penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Ini kita kan dapetin juga seperti itu. Lah manusia tuh gak bisa 10 betul. Gak bisa sempurna. Kita juga butuh yang namanya belas kasihan Tuhan. Satu hari. Kita butuh belas kasihan Tuhan lewat orang-orang lain. Nah di sini saudara. Jadi kita bersuka cita pada waktu apa saudara? Waktu kita buang ego kita. Jangan tindas orang lemah. Katakan saudaraku, justru saudara harus belas kasihan pada orang yang lemah. Siapapun orang itu. Yang kedua. Saudara, bagaimana kita bisa bersuka cita? Ya buang ego dengan ini sisinya. Kita harus belajar menggunakan karunia Allah untuk melayani dan membantu orang lain. Ibu bapak saudaraku yang nah ini bicara tentang tadi pertama buang ego. Ya ini ada kaitannya orang yang buang egonya adalah orang yang bisa melayani. Saudara dan saya bisa melayani kalau sudah gak ada gengsinya. Gengsinya sudah dibuang, kesombongannya sudah dibuang, baru bisa melayani. Mana mungkin kita mau layani orang kalau kita masih gengsinya besar. Kita bisa bersuka cita karena kita melayani. Katakan amin. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ibu bapak saudaraku, dari apa yang Tuhan beri buat kita, saya sering ngomong tentang 3T. Ya, Tuhan beri kita time, talent, treasure. Nah gunakan untuk melayani Tuhan. Waktu kita pakai untuk melayani. Saudara, kebisaan kita, talenta kita pakai untuk melayani Tuhan. Untuk nolong jiwa-jiwa. Saudara, saya percaya saudara Kristus. Di saat-saat ini ya. Mungkin saudara nanya gini, Pak Sabta, gimana caranya saya melayani Tuhan? Sekarang nih gereja kan lagi sedang banyak yang offline. Saya gimana bisa melayani Tuhan? Kan melayani Tuhan bayangan kita kan nanti bawa kolekte udah gak ada lagi tuh. Saudara pakai dasi, pakai jas di gereja udah enggak. Saya percaya kita melayani Tuhan dan melayani orang-orang yang dikasihi Tuhan dengan cara apa?
Di masa Natal ini saudara, mungkin ada orang-orang yang sedang lemah. Lemah secara kesehatan, lemah rohaninya, lemah ekonominya. Semua orang lemah itu. Layani mereka. Mungkin saudara bisa datang, bisa hubungi, atau dimanapun. Mungkin ada panti asuhan, panti jompo, atau mungkin video call. Seseorang yang sudah lama kita nggak hubungin. Saudara bisa layani dengan cara apa? Dengan menghubungi dengan cara apa? Menyapa. Mungkin mendoakan. Menanyakan, memberikan semangat. Mendengarkan. Intinya adalah bagaimana membuat setiap orang dikuatkan hatinya. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan. Dia bisa ingat ada Yesus yang setia. Ada Yesus yang mau jadi juru selamat buat dia. Saudara bisa bawa damai, bawa sukacita. Ketika kita bagikan sukacita keselamatan kita kepada orang lain, maka sukacita itu akan mengalir, dialirkan dari surga ke dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, ini yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya sukacita? Pertama, buang ego. Kalau kita pertahankan ego terus, gak akan pernah bisa ada sukacita. Kehilangan sukacita. Yang kedua, rela melayani. Dilayani tanpa pamrih. Gratis. Saudara, gak ada balasan. Gak harap balasan, gak harap terima kasih. Pokoknya layani, tolong, memang nolong. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, yaitu apa? Kita harus mengerti bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan yang dipanggil untuk menghasilkan buah yang tetap. Maksudnya apa saudara? Kita harus mengerti kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 11, coba kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam apa? Kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi apa? Sempurna. Rupanya kita bisa bersukacita kalau kita tinggal dalam kasih. Kapan kita bisa tinggal dalam kasih? Kalau kita melakukan, menuruti perintah Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara bisa ya kan, tinggal dalam kasih kalau perintah Tuhan. Nah ayat yang ke-16. Nah perhatikan saudara. Ini identitas. Kita harus tahu identitas kita. Saudara baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Saudaraku, kata berbuah ini sebenarnya metafora untuk kehidupan yang berhasil dan berguna. Ya, berhasil dan berguna. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya kita ini menghasilkan buah yang awet. Saudara, bertahan lama hingga sampai kepada kekekalan. Kalau saudara berhasil ya dalam pendidikan, saudara itu harus, saudara itu baik tapi sifatnya sementara. Saudara berhasil menjadi juara lari, saudara itu baik, bagus, harus tapi sifatnya sementara. Saudara bisa nulis banyak hal, sifatnya sementara. Dengar baik saudaraku, yang Tuhan mau adalah buahnya itu sampai kepada kekekalan. Saya mau bagikan begini. Kemarin tuh berapa hari yang lalu saya bahas gini. Seharusnya ya yang sementara melayani yang kekal. Yang fana melayani yang kekal. Maksudnya apa sih? Semua yang kelihatan harusnya melayani yang tidak kelihatan. Saya sangat diberkati oleh kesaksian salah seorang artis. Saya dengar satu YouTube channel, ini anak Tuhan, wawancara saudaraku, ya kan. Dia cerita begini, dulu tuh saya tuh selalu
memperhatikan yang kelihatan. Penampilan lah, gendut atau kurus dan lain sebagainya. Dia bilang untuk gimana itu aja. Iya memang itu umum. Tapi sejak saya ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan khususnya lagi saya menjadi salah satu, dia bilang aktor utama dari satu film. Dia bilang Imperfect ya, film Imperfect. Itu di Netflix ada saudaraku. Akhirnya saya nonton itu saudaraku. Sejak saya ngalami Tuhan. Dan apalagi saya ikut. Saya boleh tahu. Bukan yang kelihatan. Tapi yang di dalam ini yang gak kelihatan. Yaitu apa? Soal apa? Karakter. Kasih. Sukacita yang di dalam. Kerendahan hati. Semua yang gak kelihatan ini. Jadi akhirnya saya ambil keputusan. Dia bilang. Apapun, ya kan? Ya kembali, saya jelasin pakai bahasa saya. Waktu saya, talenta saya, harta saya akan gunakan deh untuk hal-hal yang sifatnya kekal buat saya dan juga orang lain. Keren banget sekarang nih, para selebriti udah jadi anak Tuhan yang militan banget. Saudara saya dengerin wawancara seperti ini, saya jadi seperti kayak kasih yang mula-mula lagi. Sebagian besar dari kita melakukan, ya kan, sebenarnya yang sifatnya sementara, tidak awet. Saudaraku, coba kita pikir, ya, 10 tahun, 20 tahun, setelah kita udah gak ada, saya yakin orang udah lupa loh sama kita. Orang lupa yang masih hidup di dunia ini, termasuk yang namanya keluarga, mungkin anak, mungkin cucu, udah gak mikirin lagi kita tiap hari. Kalau udah 10-20 tahun ke depan, setelah kita udah gak ada. Tetapi saudaraku yang spesius, saya ingin beritahu kepada saudaraku yang spesius. Ada 2 hal yang sifatnya apa? Kekal. Ada 2 hal yang benar-benar bersifat kekal dan tahan lama. Yaitu apa? Tuhan. Atau firman Tuhan dan apa? Jiwa-jiwa. Coba saudara bisa bayangkan gak satu pemandangan satu hari kelak. Ketika saudara ada di surga. Kita ada di surga. Ada seorang mendatangi kita. Dan dia berkata, saya mau ucapin terima kasih. Karena Tuhan telah pakai kamu. Untuk bawa saya masuk ke tempat ini, surga. Aku mau ucapin terima kasih. Ini satu karikatur. Saudara, pada waktu Billy Graham meninggal dunia, saudaraku, ya kita bisa tulislah nama kita. Mau gak saudara, itu orang pada ngantri, mau ucapin terima kasih. Berapa banyak orang ngantri. Saya dapat kesaksian dari salah seorang pengerja kami, saudara. Dia kena kanker darah. Cukup parah awal-awalnya, saudara. Sampai dia doa, dia pikir dia akan pulang lah. Dia akan meninggal. Pada waktu dia berdoa, saudara, mungkin hatinya remuk. Dia juga masih muda. Saudara, belum punya anak, baru menikah. Saudaraku, dia kena kanker darah. Ya kami semua kita doa bareng. Saudara, kita juga kasihan sama dia. Saudara, satu malam dia bilang, saya doa pribadi sendiri. Tiba-tiba rohnya diangkat, saudaraku. Dan dibawa ke sorga. Pada waktu dia dibawa ke sorga, saudara, dia ketemu dengan satu bapak yang sudah cukup umur dah. Sama ibu yang sudah cukup umur dan kayaknya ini adalah pasangan suami istri. Lalu menyapa dia, memanggil nama dia. Saudaraku, namanya Hendra, saudaraku. Hendra, kamu ada di sini? Iya. Lalu pasangan suami istri ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Kamu yang melayani kami. Pada waktu ibadah terakhir. Ibadah penghiburan. Dia lupa, dia bingung. Kenapa? Siapa? Lalu seperti ada Tuhan ingatkan dia. Dia hanya seorang soundman, saudara. Yang ini pemandu daripada sound system. Di rumah duka pada waktu itu dia ingat. Daripada bapak ini meninggal dan ibu ini yang meninggal. Dia ingat dia layani. Hanya sebagai seorang soundman. Lalu dia ucapan terima kasih, dia rasa
kaget gitu saudara. Senang, kaget. Lalu ada saksi juga, dia cerita begini. Bahwa bapak dan ibu itu omong, kamu belum waktunya ada di sini. Kamu baliklah, balik. Karena udah di sorga, suasananya begitu indah. Dia bilang, enggak, aku gak mau balik. Lalu dia ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih lihat segala tempat gini. Lalu Tuhan ngomong, kamu balik. Dia bilang, Tuhan aku mau tetap di sini. Enggak, waktumu belum selesai. Kamu balik. Akhirnya saudara, dia balik lagi, dia sadar. Sejak dia pergi ke surga, ngalami surga saudara. Dari cerita dia, saya mulai nangkap. Bahwa dia hanya melayani sebagai soundman. Orang yang pulang ke surga, ketemu dia, bisa terima kasih. Saya bisa bayang satu hari kelak, saudara berkata bahwa ada orang-orang ketika kita ada di surga bilang, terima kasih aku gak kenal kamu. Gimana kok aku kayaknya gak pernah nginjilin kamu, gak pernah doakan kamu. Dia akan cerita, dia akan dikasih tahu. Kamu pernah nyumbang, membangun satu gereja. Dan aku datang di gereja itu. Aku dengar firman di gereja itu. Dan aku diselamatkan. Tuhan kasih tahu. Ada bagian uang kamu yang kamu taruh sehingga ada gereja di sana. Mungkin saudara tidak nyumbang uang. Beberapa bersyafaat, berdoa siapa tuh satu kota, satu gereja, satu keluarga. Saudara tidak tahu, lupa banyak sekali yang disebut namanya. Saudara lupa satu hari dia datang. Dia akan ingatkan karena doa syafaatmu. Karena penginjilanmu, karena khotbahmu. Karena pelayananmu, karena kamu sudah pernah posting satu video yang menjamah hidup saya. Lewat sosial media saya lihat kau posting firman Tuhan. Saya bisa diselamatkan. Kau sampaikan kesaksian hidup kamu menjamah saya. Semua itu saudaraku, sepertinya hal yang biasa. Tapi itu buahnya tetap sampai di sorga. Katakan amin saudara. Apapun yang saudara kerjakan, doa-doa saudara, syafaat saudara, segala persembahan saudara, pelayanan saudara, untuk supaya banyak orang bisa memuliakan Allah, supaya setiap orang bisa percaya sama Tuhan, dikuatkan imannya. Itulah buah yang tetap. Itulah buah yang tetap. Ketika saudara gunakan waktumu untuk nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang bisa memuliakan Tuhan. Itu buahnya tetap. Ketika saudara punya kebisaan, orang yang sudah hancur, sudah bangkrut, sudah tidak punya apa-apa, saudara kasih resep makanan, saudara resep sayuran, dan dia mulai berdagang. Saudara kasih modal lagi, lalu dia mulai bangkit usahanya, bangkit ekonominya, lalu dia memuliakan Tuhan, dan dia bisa menjadi penyumbang buat gereja-gereja, pelayanan Tuhan. Saudara, itu upahnya kekal. Upahnya kekal. Itu kekal. Ketika saudara sebagai pejabat, saudara bisa dengan kekuasaan saudara, dengan pengaruh saudara, saudara bisa membuat orang-orang Kristen bisa beribadah dengan tenang. Saudara bisa siapkan rumah ibadah. Saudara bisa membantu orang-orang yang lemah. Dengar baik, saudara tidak kenal mereka, tapi mereka kenal siapa saudara, dan mereka berterima kasih kepada nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Itulah sebabnya Tuhan katakan, apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu kerjakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara kerja kepada bos lagi pusing bayar gaji, bayar THR, untuk supaya tidak potong gaji kita. Saudara untuk bisa mempertahankan saudara untuk dari PHK bos ini. Saudara ketika saudara kerja dengan kuat, saudara mendoakan perusahaan saudara supaya perusahaan ini bisa terus survive, bertahan. Dengar baik, itu upahnya kekal. Ini yang Tuhan mau. Pasti ada sukacita. Sukacita yang pertama, buang ego kita, supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa berkorban. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara tahu, lakukan apa yang akan bawa hasil kekekalan. Tuhan Yesus berkati saudara. Yuk. Tuhan Yesus setia.
Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Saya ingin saudara kita makan perjamuan kudus. Saudara, kenapa harus kok makan perjamuan kudus harus setiap hari Pak Sabta? Saudara boleh ikut, boleh tidak, tapi perjamuan kudus ini untuk ingat kita punya Yesus yang mengasihi kita. Kita punya Yesus yang setia. Setia artinya asal kita bisa taruh aja percaya kita. Kita taruh aja yang namanya kesusahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kemarahan kita. Kita taruh kesalahan kita, dosa kita. Tuhan bilang serahkan, tinggalkan di situ. Aku akan selesaikan menurut caraku pada waktuku yang sempurna. Katakan amin. Saudara, kita akan makan perjamuan kudus. Kita mau ingat, Tuhan, aku selalu ingat aku punya Yesus yang setia. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Lewat perjamuan kudus ini, aku berdoa untuk semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, yang susah, yang seputus asa, yang sedang hancur, Tuhan hatinya, Tuhan hibur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang dalam tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.